Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K semester 6, NIM 401190321. Video ini saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah Teori Modern Perdagangan Internasional, mata kuliah Perekonomian Internasional. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori modern perdagangan internasional. Yang pertama ada faktor proporsi Heckscher-Ohlin. Teori ini muncul karena ada perbedaan produktivitas dengan teori komparatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Lalu basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama ada faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Dan yang kedua faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Untuk kelemahan dari teori Heckscher-Ohlin, yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Yang kedua ada kesamaan harga faktor produksi. Harga faktor produksi di berbagai negara sama disebabkan karena perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor proportion Heckscher-Ohlin, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga bertambah. Dan sebaliknya, jika produksi barang Y di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Kemudian ada teori kemungkinan produksi, yaitu kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat produksi dengan teknologi yang canggih, tentu akan meningkatkan output. Dalam kurva kemungkinan produksi, bahwa tidak semua masyarakat dapat memperoleh semua barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, mereka harus membuat pilihan. Semisal ada kurva antara barang industri dan barang pertanian. Masyarakat tidak bisa memilih keduanya untuk bisa menghasilkan barang yang sama. Jika barang industri yang dihasilkan 9 unit, kemungkinan barang pertanian yang dihasilkan yaitu 3 unit, seperti yang ada di kurva di makalah. Begitu pula sebaliknya, jika ingin barang pertanian meningkat, maka barang industri akan menurun. Begitulah teori kemungkinan produksi. Selanjutnya ada kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang dikonsumsi konsumen dengan manfaat atau kepuasan yang sama. Misalnya, konsumen mengkonsumsi 2 jenis produk, yaitu teh dan susu. Ketika konsumen lebih menyukai susu, maka konsumen konsumsi teh lebih rendah. Konsumen tetap mendapat kepuasan yang sama dengan total utilitas kombinasi 2 produk, yaitu sebagai minuman yang menyehatkan tubuh. Teori yang terakhir yaitu over curve. Teori over curve ini diperkenalkan oleh 2 ekonom Inggris, yaitu Marshall dan Edgeworth, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari over curve adalah masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.